Shalom, kita akan mempelajari kembali mengenai perubahan hari ibadah atau kebaktian dari hari Sabat atau hari Sabtu kepada hari Minggu. Apakah itu dilakukan oleh perintah Alkitab atau oleh manusia? Kita akan buktikan itu. Oleh karena itu, paling pertama saya katakan bahwa stop berdalih kepada umat dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Perubahan hari ibadah dari Sabtu atau hari Sabat ke hari Minggu tidak ada di Alkitab, tapi ada di catatan-catatan buku sejarah. Saya akan menunjukkan beberapa catatan sejarah mengenai perubahan itu. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa ayat andalan yang biasa digunakan sebagai dalih untuk mengelabui umat. Di dalam terjemahan baru yang kita pakai sekarang ini, Alkitab yang kita pakai sekarang ini, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, dikatakan bahwa pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Perhatikan kalimat pada hari pertama dalam minggu itu yang saya garis bawahi. Nah, di dalam ayat yang sama, di dalam terjemahan yang lain, yaitu versi mudah dibaca, dikatakan bahwa pada malam minggu itu ketika kami berkumpul untuk perjamuan Tuhan. Yang saya garis bawahi kembali pada malam minggu itu. Kemudian dalam terjemahan yang lain lagi, terjemahan Malaya Version, dalam ayat yang sama, pada petang Sabtu kami berkumpul untuk makan bersama-sama saudara seiman. Perhatikan juga kalimat yang saya garis bawahi, pada petang Sabtu. Jadi peristiwa ini bukan di hari Minggu, tapi di Sabtu petang atau malam Minggu. Ayat andalan yang berikutnya untuk mengelabui umat adalah di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Kita lihat di situ ada makanan dan minuman, kemudian hari raya, kemudian bulan baru dan hari Sabat. Sebetulnya hari Sabat ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah Sabbath days atau Sabbats. Jadi di situ ada jamak. Jadi harus terjemahannya hari-hari Sabat, bukan hari Sabat. Kemudian ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saya membuat diagram sederhana untuk bisa memahami ayat ini, yaitu Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ini kira-kira Paulus ambil dari ayat mana sehingga bisa dikatakan seperti ini, yaitu di dalam 1 Tawari 23 ayat 31 dan 2 Tawari 2 ayat 4 dan 8 ayat 13. Sebetulnya ada beberapa ayat lagi yang kembarannya dengan ini, tetapi saya hanya mengambil 2 atau 3 ini saja. Nah, di dalam Kolose 2 tadi ada pertama kita lihat makanan dan minuman. Ternyata di dalam 1 dan 2 Tawari itu juga disebutkan korban pagi dan petang. Ya. Jadi korban pagi dan petang itu adalah digunakan makanan dan minuman. Makanan itu berupa hewan-hewan dan minuman itu ya berupa anggur. Kemudian yang kedua mengenai hari raya. Ya, jadi pertama makanan dan minuman, yang kedua hari raya. Di 1 Tawari dan 2 Tawari juga disebutkan hari-hari raya. Kemudian di Kolose tadi ada bulan baru, ya di 1 dan 2 Tawari disebut bulan-bulan baru. Hari Sabat di 1 dan 2 Tawari juga hari-hari Sabat. Jadi ini ayat kembaran yang Paulus gunakan. Kenapa Paulus gunakan ini? Karena memang ada orang-orang Yahudi yang baru bertobat kemudian masuk menjadi Kristen masih mau menggunakan upacara-upacara korban yang digunakan dalam perjanjian lama untuk masih mau digunakan di dalam
kekristenan pada gereja mula-mula. Tetapi di ayat 17, Paulus katakan semua itu hanyalah bayangan, wujudnya adalah Kristus. Jadi semua itu tidak terpakai lagi, makanan dan minuman yang digunakan untuk korban, kemudian hari-hari raya, bulan baru, dan hari Sabat itu sudah tidak dipakai lagi. Ingat, hari Sabat itu ada dua, hari Sabat mingguan dan juga hari Sabat tahunan. Hari Sabat mingguan itu ada di 10 perintah, itu tidak pernah berubah. Kemudian yang berubah adalah hari Sabat tahunan atau hari Sabat untuk upacara-upacara korban. Itu sudah tidak berlaku lagi, itu karena sudah dipalangkan di salib. Sekarang saya akan menunjukkan bukti sejarah bahwa perubahan itu bukan dari Alkitab. Saya akan bacakan. Dan inilah buktinya. Dalam satu buku yang berjudul Penuntun untuk Alat Peraga Baru halaman 213. Saya bacakan dari bukunya, Kesaksian Gereja Katolik mengenai perubahan hari Sabat. Pengakuan pengarang beragama Katolik. Tanya, bagaimanakah Anda membuktikan bahwa gereja itu memiliki kuasa untuk menentukan hari-hari besar dan hari suci? Jawab, dengan mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu yang juga dibiarkan oleh Protestan, oleh karena itu mereka sendiri bertentangan dengan cara memelihara hari Minggu dengan teliti dan melanggar hari-hari besar lain yang diperintahkan oleh gereja itu sendiri. Ini pernyataan tahun 1833 dalam sebuah buku, saudara bisa baca. Pemeliharaan hari Sabat seperti ini, di mana semua kebaktian dilakukan bukan saja tidak berdasarkan Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan suratnya, yang memerintahkan perhentian pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Adalah gereja Katolik yang dengan kuasa Yesus Kristus yang mengganti hari perhentian itu menjadi hari Minggu sebagai peringatan kebangkitan Tuhan kita. Jadi pemeliharaan hari Minggu oleh gereja Protestan adalah sebagai penghormatan mereka pada kuasa gereja itu. Dalam satu buku halaman 213. Istilah Sabat yang dimaksudkan oleh Monsinyur Segur adalah hari Minggu. Jadi ia menggunakan istilah populernya tetapi tidak menurut konsep Alkitab. Gereja Katolik untuk selama lebih dari 1000 tahun sebelum Protestan lahir dengan kekuatan tugas ilahinya telah mengubah hari itu dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Di dunia Protestan pada waktu baru lahir merasa bahwa hari Sabat Kristiani masih terlalu keras untuk diterobos. Oleh karena itu mereka menerima saja dulu, yang artinya menerima kuasa gereja itu untuk mengubah hari itu selama 300 tahun lebih. Hari Sabat Kristiani pada dewasa ini adalah turunan gereja Katolik yang diakui sebagai pasangan Roh Kudus tanpa perlawanan dari pihak dunia Protestan. 23 September 1893 dikutip dari seri terakhir dari 4 seri berjudul Hari Sabat Kristiani. Dan seterusnya saudara boleh baca. Hukum pertama dalam Alkitab ialah menguduskan hari ke-7. Allah memberkati hari ke-7 itu dan menyucikannya. Kejadian 2 ayat 3. Hukum ini dikukuhkan oleh Allah dalam 10 hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20. Dalam segi lain, Kristus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Ia sendiri memelihara hari Sabat dan sebagaimana kebiasaannya, ia pergi ke bait suci pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Rasul-rasul juga memelihara hari Sabat setelah kematian Yesus. Mereka berhenti pada hari Sabat sesuai dengan hukum Taurat. Namun dengan segala tekanan kekuatan Alkitab untuk memelihara hari Sabat, hari ke-7 dan menguduskannya, semua Protestan dari segala aliran menjadikan hari itu menjadi hari biasa dan memindahkan segala kewajiban hari itu pada hari pertama dalam minggu itu atau hari Minggu. Sekarang kekuasaan apakah yang ada pada mereka untuk melakukan ini? Tidak ada, kecuali kata-kata yang tidak tertulis atau tradisi gereja Katolik. Tanya, apakah pemeliharaan hari Minggu sebagai hari perhentian sudah diatur dalam Alkitab? Jawab, tentu tidak. Namun semua Protestan menganggap bahwa pemeliharaan hari Minggu itu
perlu untuk keselamatan. Untuk berkata kita pelihara hari Minggu karena Kristus bangkit dari kematian pada hari itu sama dengan berkata kita melakukannya tanpa kepastian kitab suci. Dan bisa saja kita katakan untuk berhenti pada hari Kamis karena Kristus naik ke surga pada hari itu dan berhenti dari pekerjaan penyelamatan. Dalam sebuah buku ya, saudara boleh baca itu. Tanya, dapatkah Anda membuktikan dengan cara lain bahwa gereja itu mempunyai kuasa untuk melembagakan hari raya sebagai Taurat? Jawab, jika seandainya ia tidak berkuasa, ia tidak akan berbuat itu. Hal mana semua agamawan modern menyetujuinya. Seharusnya tidak melembagakan pemeliharaan hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu sebagai pengganti hari Sabtu, hari ke-7, yang pergantiannya tidak didasarkan atas Alkitab. Dalam buku yang sama juga halaman 124 dan 125. Anda bisa membaca Alkitab mulai dari Kejadian hingga Wahyu dan Anda tidak akan menemukan satu kalimat yang mengizinkan penyucian hari Minggu. Firman Allah menekankan pemeliharaan hari Sabtu sebagai hari perbaktian agama. Suatu hari yang kami, dalam kurung umat Katolik, tidak pernah kuduskan. Dan tertera di dalam buku ini juga. Sering gereja Protestan menertawakan kekuasaan tradisi gereja dan menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti petunjuk Alkitab, namun mereka juga telah dipimpin dan diarahkan oleh kebiasaan gereja yang lama, tidak didasarkan atas Alkitab, tetapi hanya bergantung pada tradisi gereja saja. Suatu contoh yang sangat mencolok mengenai ini adalah sebagai berikut. Perintah pertama dalam 10 hukum itu ialah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan hukum ini dijalankan oleh orang Yahudi ribuan tahun lamanya. Tetapi hari Sabat yang Allah perintahkan supaya kita pelihara adalah Sabtu. Namun, siapakah di antara umat Katolik atau Protestan, kecuali satu atau dua aliran seperti Baptis hari ke-7, yang memelihara hukum itu sekarang? Tidak ada. Mengapa begitu? Alkitab yang dinyatakan dituruti oleh Protestan itu tidak memberikan izin untuk penggantian hari ke-7 itu menjadi hari pertama, hari Minggu itu. Kalau begitu, apakah dasarnya mereka berbuat demikian? Sudah jelas berdasarkan kekuasaan dari gereja Katolik yang mereka tinggalkan dan yang tradisinya mereka turuti. Dalam buku juga saudara boleh baca ini. Apakah ada kekuasaan Alkitab untuk mengubah hari Sabat dari hari ke-7 kepada hari pertama dari minggu itu? Siapakah yang memberi wewenang kepada Paus untuk mengubah hukum Allah? Jika hanya Alkitabiah sebagai petunjuk umat Kristen, maka umat Masehi Advent hari ke-7 lah yang benar dalam pemeliharaan hari Sabat bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Tidakkah aneh melihat bahwa mereka mengaku Alkitabiah satu-satunya jadi guru, mereka harus mengikuti tradisi gereja itu. Ya, saudara boleh baca juga di buku yang sama. Tanya, yang manakah hari Sabat itu? Jawab, hari Sabtu adalah hari Sabat. Tanya, mengapa kita memelihara hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Jawab, kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu karena gereja Katolik pada Konsili Laodikia tahun 336 telah memindahkan kekudusan hari Sabtu itu ke hari Minggu. Dalam buku juga ya, di tulisan tebal ini. Hari Sabat Yahudi adalah hari Sabtu. Kita umat Kristen memelihara hari Minggu. Gereja dengan kuasa yang diberikan padanya oleh Tuhan telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu menjadi hari Minggu. Sepatah kata mengenai hari Minggu, Allah berfirman, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat ialah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kalau begitu, mengapa kita menyucikan hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Gereja telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu itu kepada pemeliharaan hari Minggu. Protestan yang berkata bahwa mereka kembali kepada Alkitab dan hanya Alkitab, dan bahwa mereka tidak menerima apapun selain daripada apa yang dikatakan Alkitab adalah orang yang bingung dengan memelihara hari Minggu. Sedangkan Allah berkata dengan jelas, kuduskanlah hari Sabat. Kata hari Minggu tidak terdapat dalam Alkitab, karena itu tanpa disadari mereka menuruti kekuasaan gereja Katolik. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa hukum hari Minggu dan pemeliharaannya itu bukanlah dekrit yang berasal dari Allah, melainkan adalah hukum yang kita buat sendiri. Lalu faktor yang sama, hukum Kristen dan kebiasaan, yang ditempah, digubah, dan ditafsirkan supaya sesuai kebutuhan kepada abad ke-6,
bisa kalau perlu ditempa lagi atau ditafsirkan kembali untuk memelihara kebutuhan sekarang ini. Ya, dalam sebuah buku saudara boleh baca itu. Pada tahun 321, Raja Konstantin dari Roma menandatangani sebuah dekret bahwa hari pertama dari minggu itu, yaitu hari Minggu, harus dipelihara sebagai satu hari perhentian umum dan harus berhenti dari pekerjaan biasa dan urusan dagang. Dekret ini tidak memaksakan kewajiban keagamaan untuk dipelihara oleh umat Kristen. Tetapi pada tahun 336, Gereja Katolik pada Konsili Laodikia menelurkan hukum agama yang mengharuskan orang yang setia untuk menghadiri upacara misa dan menahan diri untuk tidak bekerja pada hari Minggu. Ya, dalam buku yang sama juga, kata Sabat berarti perhentian dan itulah hari Sabtu, hari ketujuh dari minggu itu. Kalau begitu, mengapa umat Kristen memelihara hari Minggu dan bukan hari yang ditentukan dalam Alkitab? Untuk menjelaskan pada orang Yahudi bahwa mereka tidak lagi di bawah hukum Musa yang sudah usang itu, dengan persyaratan sunat, mengharamkan beberapa jenis daging dan sejumlah pemeliharaan aturan korban orang Yahudi pada hari Sabat. Tetapi di bawah hukum baru dari Kristus, gereja yang masih bayi itu mengubah hari yang harus dikuduskan dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Karena hari Sabtu bukan hari Minggu ditetapkan dalam Alkitab, tidakkah aneh rasanya melihat bahwa non-Katolik yang mengaku mengambil agama mereka langsung dari Alkitab dan bukan dari gereja itu harus memelihara hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Ya, tentu tidak konsisten, tetapi perubahan ini dibuat kira-kira 15 abad sebelum aliran Protestan lahir. Pada waktu lahirnya Protestan, kebiasaan itu sudah menyeluruh di bumi ini. Mereka melanjutkan kebiasaan itu sekalipun hanya didasarkan atas kekuasaan gereja Katolik dan bukan atas dasar Alkitab. Pemeliharaan hari Minggu non-Katolik ibarat seorang laki-laki lari meninggalkan rumah, tetapi masih mengantongi potret ibunya atau rambut ibunya. Ya, di dalam buku itu saudara boleh baca. Satu kebiasaan kita lakukan yang dipelihara umat Protestan dan tidak satu kata pun terdapat dalam Alkitab yang menjelaskan hal itu, yaitu menguduskan hari Minggu. Alkitab menyuruh kita untuk menguduskan hari Sabtu. Perubahan itu terjadi karena tradisi Kristiani sejak zaman rasul-rasul. Tetapi tidak ada seorang pun dari rasul-rasul itu yang berkata sepatah kata pun tentang perubahan itu pada waktu mereka menulis buku Perjanjian Baru itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai perubahan hari ibadah atau hari kebaktian dari hari Sabtu atau hari Sabat kepada hari Minggu. Bukan dalam Alkitab, tetapi catatan-catatan sejarah. Stop membohongi umat dengan dalih ayat-ayat dari Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.